Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari Fakultas Ekonomi dengan NIM 2431012. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya digital yang mencakup beberapa subbab. Yang pertama ada latar belakang budaya digital. Yang kedua ada ciri-ciri khas budaya digital. Yang ketiga ada kebutuhan budaya digital. Yang keempat ada perkembangan budaya digital. Dan yang kelima ada hiburan budaya digital. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu budaya digital. Jadi teman-teman, budaya digital itu adalah budaya yang merujuk pada cara hidup, nilai, norma, dan praktik yang berkembang di masyarakat sebagai hasil dari penggunaan teknologi digital dan internet. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi di dunia maya. Secara keseluruhan, budaya digital adalah fenomena yang kompleks dan terus berkembang, mencerminkan bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan memahami dunia di sekitar kita. Pada subbab yang pertama, yaitu ada latar belakang budaya digital. Latar belakang budaya digital berakar pada kemajuan teknologi yang dimulai dengan pengembangan komputer dan internet sejak pertengahan abad ke-20. Penemuan ARPANET dan World Wide Web memungkinkan konektivitas global dan akses informasi yang cepat, yang kemudian diikuti oleh munculnya media sosial seperti Facebook dan Twitter yang mengubah cara orang berkomunikasi dan berbagi konten. Proses globalisasi juga berperan penting, memungkinkan pertukaran ide dan budaya secara luas. Perubahan dalam pendidikan dan ekonomi terjadi seiring dengan adopsi teknologi digital, di mana e-learning dan model bisnis seperti e-commerce menjadi semakin umum. Selain itu, isu privasi dan etika digital semakin penting, terutama dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan data pribadi. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi dalam mengubah kehidupan sehari-hari. Menjadi budaya digital semakin mengakar dalam interaksi sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Secara keseluruhan, latar belakang budaya digital merupakan hasil dari interaksi kompleks antara teknologi, masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang terus berkembang. Pada subbab yang kedua, yaitu terdapat ciri-ciri khas budaya digital yang mencakup koneksivitas, akses informasi, partisipasi aktif, inovasi dan kreativitas, perubahan sosial. Di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, konektivitas. Konektivitas ini masyarakat dapat terhubung dengan orang lain
di seluruh dunia dengan mudah melalui platform digital. Yang kedua ada akses informasi. Akses informasi ini, informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah, memungkinkan individu untuk belajar dan berbagi pengetahuan. Yang ketiga ada partisipasi aktif. Pengguna tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen konten, berkontribusi melalui blog, video, dan media sosial. Yang keempat ada inovasi dan kreativitas, yaitu budaya digital mendorong inovasi dalam berbagai bidang, termasuk seni, bisnis, dan teknologi. Yang kelima ada perubahan sosial, yaitu budaya digital dapat mempengaruhi norma sosial dan berperilaku seperti cara orang berinteraksi dan membangun komunitas. Secara keseluruhan, budaya digital menciptakan lingkungan yang dinamis dan terus berubah, di mana teknologi memainkan peran sentral dalam membentuk pengalaman manusia. Pada subbab yang ketiga, kita akan membahas tentang kebutuhan budaya digital. Kebutuhan budaya digital mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan individu dan masyarakat dapat beradaptasi dan berfungsi dengan baik dalam lingkungan digital. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan utama dalam budaya digital. Yang pertama ada akses teknologi. Yang kedua ada literasi digital. Yang ketiga ada kesadaran privasi dan keamanan. Yang keempat ada etika digital. Yang kelima ada keterampilan komunikasi. Dan yang keenam ada kreativitas dan inovasi. Baiklah, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama ada akses teknologi. Akses teknologi ini adalah akses yang memiliki perangkat digital yang memadai seperti komputer ataupun smartphone, serta koneksi internet yang stabil dan cepat untuk mengakses informasi dan layanan digital. Yang kedua ada literasi digital, yaitu keterampilan dalam menggunakan teknologi, termasuk kemampuan untuk menjelajahi internet, menggunakan aplikasi, dan memahami cara berinteraksi secara efektif di platform digital. Yang ketiga ada kesadaran privasi dan keamanan, yaitu memahami pentingnya melindungi data pribadi dan mengetahui cara mengatur privasi di platform digital, serta praktik keamanan yang baik untuk melindungi diri dari ancaman siber. Yang keempat ada etika digital. Etika digital ini untuk memahami norma dan etika dalam interaksi di dunia digital, termasuk menghormati orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, dan berperilaku secara bertanggung jawab. Yang kelima ada keterampilan komunikasi.
yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif melalui berbagai platform digital, serta keterampilan untuk berkolaborasi dengan orang lain secara online. Dan yang terakhir ada kreativitas dan inovasi, yaitu online. Dan yang terakhir ada kreativitas dan inovasi, yaitu kemampuan untuk menciptakan dan berbagi konten digital serta keterbukaan untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, individu dan masyarakat dapat lebih siap untuk berpartisipasi secara aktif dan positif dalam budaya digital, serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital. Pada subbab yang keempat, kita membahas tentang perkembangan budaya digital. Apa itu perkembangan budaya digital? Perkembangan budaya digital adalah proses yang dinamis dan terus berubah, dipengaruhi oleh inovasi teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami perkembangan ini, kita dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh dunia digital. Berikut adalah perkembangan budaya digital yang disajikan dalam bentuk poin dengan penjelasan yang rinci. Berikut adalah perkembangan budaya digital yang disajikan dalam bentuk poin dengan penjelasan yang rinci. Yang pertama, ada era awal komputer dan internet pada tahun 1940-an sampai 1980-an. Yang kedua, munculnya World Wide Web pada tahun 1990-an. Yang ketiga, ada era web 2.0 atau 2.0 pada tahun 2000-an. Yang keempat, ada perkembangan mobile dan aplikasi pada tahun 2010-an. Yang kelima, ada transformasi digital dan pandemi COVID-19 pada tahun 2020-an. Dan yang terakhir ada masa depan budaya digital. Baiklah, kita masuk pada kita akan membahas yang pertama, yaitu era awal komputer dan internet pada tahun 1940-an sampai 1980-an. Pengembangan komputer pertama kali dikembangkan untuk tujuan militer dan ilmiah pada tahun 1960-an. ARPANET, jaringan komputer pertama, mulai menghubungkan beberapa komputer di universitas dan lembaga penelitian. Awal internet pada tahun 1980-an, protokol TCP atau IP diadopsi yang memungkinkan berbagai jaringan untuk saling terhubung.
untuk membentuk dasar bagi internet modern. Ini membuka jalan bagi pertukaran informasi yang lebih luas. Yang kedua ada yaitu munculnya World Wide Web pada tahun 1990-an. Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web pada tahun 1991 yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi melalui browser. Ini menandai awal dari internet yang lebih ramah pengguna. Pertumbuhan situs web. Munculnya situs web pertama dan mesin pencari seperti Yahoo dan Google memudahkan untuk menemukan informasi. Internet mulai diakses oleh masyarakat umum dan penggunaan email meningkat. Yang ketiga, web era 2.0 pada tahun 2000-an. Interaktivitas dan kolaborasi. Konsep web 2.0 muncul menandai pergeseran dari konten statis ke konten yang lebih interaktif dan kolaboratif. Platform seperti Wikipedia, Blogger, dan YouTube memungkinkan pengguna untuk berkontribusi dan berbagi konten. Media sosial. Munculnya platform media sosial seperti Facebook pada tahun 2004, Twitter pada tahun 2006, dan Instagram pada tahun 2010. Mengubah cara orang berinteraksi dan berbagi informasi. Media sosial sebagai alat penting untuk komunikasi dan pemasaran. Yang keempat, ada perkembangan mobile dan aplikasi pada tahun 2010-an. Smartphone dan tablet. Munculnya smartphone dan tablet mengubah cara orang mengakses internet. Aplikasi mobile sangat populer, memungkinkan pengguna untuk terhubung dan berinteraksi dengan konten digital di mana saja. Konten video pendek. Platform seperti Vine dan TikTok menarik perhatian generasi muda, dan konten video pendek mengubah cara orang mengkonsumsi dan menciptakan konten. Yang kelima, ada informasi digital dan pandemi COVID-19 pada tahun 2020-an. Percepatan digitalisasi pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan jarak jauh, bekerja dari rumah, dan telemedicine. Banyak bisnis model beralih ke digital. Isu privasi dan keamanan. Meningkatnya kesadaran akan isu privasi dan keamanan data, serta dampak media sosial terhadap kesehatan mental menjadi perhatian utama dalam diskusi budaya digital. Dan yang terakhir, adanya masa depan
budaya digital. Kecerdasan buatan dan teknologi baru, perkembangan AI, realitas virtual VR, dan augmented reality diharapkan akan terus membentuk budaya digital. Inovasi ini dapat menciptakan pengalaman baru dalam interaksi sosial, pendidikan, dan hiburan. Keterlibatan dan aktivitas media sosial menjadi alat aktivitas dan gerakan sosial dan mengorganisasi dan subbab yang terakhir ada hiburan budaya digital. Hiburan dalam budaya digital mencakup berbagai bentuk dan platform yang memungkinkan individu untuk menikmati, menciptakan, dan berbagi konten secara online. Ini termasuk 1. Streaming media, 2. Media sosial, 3. Game digital, 4. Realitas virtual VR, dan augmented reality AR, 5. Podcasting dan konten audio, dan yang keenam ada interaktivitas. Kita akan membahas satu-satu. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, streaming media. Platform streaming layanan seperti Netflix, Hulu, Disney, dan Sport TV telah mengubah cara orang mengkonsumsi film, acara TV, dan musik. Pengguna dapat mengakses konten kapan saja dan di mana saja tanpa perlu membeli atau menyewa media fisik. Konten on demand. Pengguna memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka tonton atau dengarkan, menciptakan pengalaman yang lebih personal dan interaktif. Yang kedua ada media sosial. Platform media sosial, situs seperti YouTube, TikTok, dan Instagram memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten mereka sendiri. Ini menciptakan peluang bagi individu untuk menjadi kreator dan membangun audiens. Viralitas konten. Konten yang menarik dapat dengan cepat viral, mempengaruhi tren dan budaya populer. Ini juga memberikan kesempatan bagi artis dan kreator independen untuk mendapatkan pengakuan. Yang ketiga ada game digital, yaitu permainan video. Industri game telah berkembang pesat dengan munculnya konsol, PC, dan game mobile. Game online memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan
dengan orang lain di seluruh dunia. E-sport, kompetisi, game profesional telah menjadi fenomena global dan turnamen yang menarik jutaan penonton dan sponsor besar. E-sport menciptakan komunitas yang kuat dan peluang karir baru. Yang keempat ada realitas virtual VR dan augmented reality (AR). Pengalaman imersif teknologi VR dan AR memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman hiburan yang lebih mendalam. Misalnya, game VR memberikan pengalaman bermain yang realistis, sementara AR dapat mengintegritaskan elemen digital ke dalam dunia nyata. Aplikasi hiburan, aplikasi AR seperti Pokemon Go menggabungkan permainan dengan interaksi dunia nyata, menciptakan pengalaman yang unik dan menarik. Yang kelima ada podcasting dan konten audio. Pertumbuhan podcast telah menjadi salah satu bentuk hiburan yang populer dan berbagai topik yang dapat diakses oleh pendengar. Ini memberikan platform bagi individu untuk berbagi cerita, wawancara, dan diskusi oleh on-demand. Layanan seperti Audible dan Sport TV memungkinkan pengguna untuk mengakses buku audio dan konten audio lainnya, memberikan alternatif bagi mereka yang lebih suka mendengarkan daripada membaca. Dan yang terakhir ada interaktivitas dan keterlibatan pengguna. Konten interaktif. Beberapa platform menawarkan konten yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, seperti kuis, polling, dan permainan berbasis web. Ini menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan melibatkan audiens. Live streaming. Platform seperti Twitch dan YouTube Live memungkinkan kreator untuk berinteraksi dengan audiens secara langsung, menciptakan pengalaman yang lebih personal dan mendalam. Di individu untuk berbagi cerita, wawancara, dan diskusi oleh on-demand. Layanan seperti Audible dan Sport TV memungkinkan pengguna untuk mengakses buku audio dan konten audio lainnya, memberikan alternatif bagi mereka yang lebih suka mendengarkan daripada membaca. Dan yang terakhir ada interaktivitas dan keterlibatan pengguna. Konten interaktif. Beberapa platform menawarkan konten yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, seperti kuis, polling,
link, dan permainan berbasis web. Ini menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan melibatkan audiens. Live streaming platform seperti Twitch dan YouTube Live memungkinkan kreator untuk berinteraksi dengan audiens secara langsung, menciptakan pengalaman yang lebih personal dan mendalam. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, budaya digital adalah fenomena yang kompleks dan terus berkembang, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami latar belakang, perkembangan, kebutuhan, dan aspek hiburan dalam budaya digital, kita dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh dunia digital. Budaya digital tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga membentuk identitas dan pengalaman kita sebagai individu dalam masyarakat yang semakin terhubung. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thank you all.